silakan. Ya, halo Frater. Halo Ibu Ika, apa kabar Bu? Baik-baik. Selamat berjumpa Frater. Iya, selamat jumpa kembali. Saya harus cuci tangan ya ini. Silakan, Ya. silakan. Kita akan membantu umat di masa pandemi ini untuk memahami bahan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini. Nah, tadinya kan kita berencana untuk pertemuan di lingkungan-lingkungan, tapi kan tidak mungkin karena ada pandemi COVID-19 ini. Maka saya mengajak Frater untuk mencoba membantu umat untuk memahami materi dari BKSN tahun ini. Bersedia ya Frater? Bersedia Bu, siap. Sip, terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dan salam dalam damai Kristus. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan September yang dalam Gereja Katolik adalah bulan yang istimewa untuk memperingati bulan Kitab Suci Nasional. Pertemuan kali ini saya akan ditemani oleh Frater siapa? Saya Frater Vincentius Ferrer Veliano Kelly dari komunitas postulat FIC Muntilan. Ya. Dan saya sendiri dari tim kerja kerasulan Kitab Suci Paroki Santo Antonius Muntilan. Kami berdua akan membantu saudara-saudari sekalian untuk memahami bahan sarasehan bulan Kitab Suci Nasional yang pertama. Baik, saudara-saudari terkasih, sebelum kita masuk dalam permenungan kita, saya mempersilahkan saudara-saudari sekalian menyiapkan kitab suci yang ada di rumah dan menyiapkan bacaannya yang akan mengantar kita hari ini dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Ayo dicari bersama. Frater udah cari? Sudah dong, Sip. siap. Ya. Bu Ika, kalau tidak salah tema BKSN tahun ini kan mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Betul, Frater. Nah, bolehkah saya tahu apa maksudnya tema itu? Saya mencoba menjelaskan ya Frater, tapi saya ngepek aja ya. Kalau orang Jawa bilangnya ngepek, artinya nyontek. Nah, maksudnya kira-kira seperti ini. Identitas kita sebagai orang Katolik adalah mengikuti Yesus yang penuh dengan kasih. Kita sehari-hari senantiasa berjuang menjalani kehidupan sesuai dengan jati diri kita tersebut. Nah, itu kita lakukan karena kita mengimani atau percaya akan Allah yang adalah kasih. Nah, tapi seperjalanan waktu dalam kehidupan kita, banyak dari kita yang mengalami kelunturan identitas itu. Kita hidup dalam kesenangan ragawi yang jauh sekali dari kasih Allah. Bahkan mungkin dari antara kita ada yang sampai meninggalkan gereja untuk kepentingan pribadi, jabatan, dan sebagainya. Nah, dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, kita diajak untuk mewartakan kabar baik itu tentang Allah, supaya banyak orang atau bahkan mungkin kita sendiri menemukan kembali identitas kita sebagai orang Katolik. Begitu, Frater. Luar biasa sekali. Luar biasa ya, temanya maknanya ya. Baik, saudara-saudari sekalian, marilah kita masuk dalam permenungan kita dan Frater akan menghantar kita dalam permenungan. Saudara dan saudariku yang terkasih, sebelum kita memulai pertemuan kita pada kali ini, marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Tema khusus kita pada pertemuan ini adalah Allah adalah kasih. Marilah kita membaca surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah,
tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara-saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tadi kita sudah mendengar bacaan kitab suci yang menginspirasi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita coba untuk mendalami dari tema khusus kita dalam pertemuan ini, yaitu ada Allah adalah kasih. Nah, kita dihadapkan pada dua ciri mengasihi, dua ciri utama mengasihi. Yang pertama, menghendaki orang yang dikasih itu berbahagia. Dan yang kedua, rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Nah, dari dua ciri utama itu, Allah sendiri telah memberi teladan yang begitu nyata kepada kita manusia. Allah sangat mengasihi manusia sebagai ciptaan dan citranya. Allah itu rela mengorbankan putranya untuk menebus dosa-dosa kita, dan oleh darahnya kita disucikan. Nah, wafatnya di kayu salib menghapus dosa dan darahnya menyucikan kita. Dengan demikian kita akan hidup olehnya. Hidup di sini bukan dalam arti hidup secara duniawi, tetapi lebih pada hidup kekal di surga. Nah, nanti di surga hidup kita akan bersekutu dalam kasih yang sempurna dengan Allah sendiri. Nah, ini adalah kebahagiaan yang paling utama dan paling tinggi nilainya bagi kita orang Katolik. Lalu apa kaitan tema khusus kita tadi dengan tema umum, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas? Apa kaitannya? Allah adalah kasih, itu adalah kabar baik bagi kita, bagi manusia. Lalu identitas kita sebagai orang Katolik, kita memperoleh identitas itu dari Allah yang kita imani dan kita percayai. Lalu dengan identitas itu, dengan kepercayaan itu, apa
yang menjadi cara hidup kita. Kita sebagai orang yang dikasihi Allah, kita juga harus berbalik mengasihi Allah melalui manusia, melalui sesama kita. Nah, dalam kasih yang real melalui sesama ini tidak ada hitungan untung rugi, tidak ada bisnis, lalu tidak ada hanya di mulut saja saya mengasihimu tetapi tidak berbuat apa-apa, itu tidak. Jadi harus diterapkan dalam perbuatan kita kepada orang tersebut. Orang yang mengasihi sesama menghendaki orang yang dikasihinya bahagia, dan ia berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kami akan mengakhiri permenungan kita pada pertemuan kali ini. Silakan saudara-saudari melanjutkan permenungan di rumah masing-masing bersama keluarga, bersama komunitas, dan nanti hasil permenungan bisa didiskusikan dalam keluarga, bisa dibagikan kepada umat lain di lingkungan, mungkin bisa dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Pertanyaannya apa, Frater? Baik, yang pertama adalah, apakah kita telah sungguh meneladan Allah yang telah mengasihi kita melalui sesama? Dan yang kedua adalah, tindakan apa yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah? Baik, terima kasih, Frater. Itu ya, saudara-saudara, dua pertanyaan yang dapat kita refleksikan secara pribadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dan kita akan bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Ditunggu ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Sampai jumpa.